Kaum Yudais datang ke Galatia dan menghasut jemaat dengan mengatakan bahwa Paulus hanyalah rasul palsu yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena ia bukan rasul, Injil yang diberitakannya juga bukan Injil yang benar, sehingga tidak layak untuk dipercaya. Mungkin Paulus menerima Injil dari para rasul di Yerusalem, tetapi mengubah-ubah isinya agar disukai oleh orang-orang non-Yahudi. Kelompok Yudais itu menyatakan demikian. Karena Injil yang diberitakan oleh Paulus tidak layak dipercaya, jemaat harus meninggalkan Injil yang telah diterimanya dari Paulus dan menerima Injil yang mereka beritakan. Dalam surat kepada jemaat Galatia, bab 1 ayat 11 sampai dengan 19, Rasul Paulus memberikan pembelaan mengenai asal-usul Injil yang ia beritakan dan jabatannya sebagai rasul. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Bagaimana Paulus membela Injil yang diberitakannya dan bagaimana ia membela jabatan kerasulannya, kita akan melihatnya dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, bukan Injil manusia. Paulus telah memberitakan Injil, kabar baik bagi manusia kepada orang Galatia, dan mereka telah mempercayainya. Isi kabar baik ini adalah karya penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus. Ia mengasihi manusia dan rela menanggung hukuman mati yang seharusnya dijatuhkan kepada semua manusia karena dosa-dosa mereka. Karena hukumannya telah dijalani oleh Kristus, manusia dinyatakan benar oleh Allah dan dianggap layak mendapatkan keselamatan. Orang yang percaya kepada Kristus menerima hal ini sebagai kebenaran. Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada orang yang percaya kepada Kristus yang memimpin hidup mereka. Orang percaya yang membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Paulus menegaskan bahwa Injil yang ia beritakan bukanlah Injil manusia. Ia menulis, "Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus." Injil yang diwartakan oleh Paulus bukanlah karangan atau hasil pemikiran manusia. Bukan hasil kesepakatan rasul-rasul atau hasil pemikiran pribadinya sendiri. Injil yang diberitakannya itu bukanlah ciptaan manusia, walaupun yang memberitakannya adalah manusia. Pauluslah yang membawa Injil ini kepada orang-orang Galatia, tetapi bukan dia yang menciptakannya. Ia pun tidak menerima Injil itu dari seorang manusia, karena memang tidak ada yang mengajarkan kabar baik tentang Yesus itu kepadanya. Lalu dari mana Paulus menerima Injilnya? Paulus menerima Injil yang diberitakannya itu dari Yesus Kristus sendiri. Ia menerima Injil itu melalui penyataan langsung dari Yesus Kristus. Hal ini tidak berarti bahwa pada suatu kesempatan Paulus bertemu dengan Yesus, lalu ia mendengarkan Yesus mengajar tentang Injilnya. Bukan begitu. Peristiwa
perjumpaannya dengan Yesus yang sudah bangkit, perjumpaan yang terjadi dalam perjalanan ke Damsyik, menjadi awal relasi pribadi Paulus dengan Yesus Kristus. Perjumpaan ini memberikan pemahaman tentang Yesus sebagai anak Allah yang mati untuk keselamatan manusia dan membuka kesadaran Paulus tentang Yesus sebagai jalan menuju hidup yang kekal. Nah, pengalaman ini memastikan bahwa Injil yang ia sampaikan kepada orang-orang Galatia itu berasal dari Kristus dan kedudukannya sebagai rasul ditetapkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Paulus sudah menyatakan bahwa Injil yang ia bawa tidak dia pelajari dari manusia manapun, tetapi ia menerimanya dari Tuhan Yesus. Sekarang, Paulus menggunakan perjalanan hidupnya untuk membuktikan hal ini. Ia menulis, "Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku." Nah, dari apa yang ditulis oleh Paulus ini jelas bahwa di dalam agama Yahudi, Paulus sangat maju, jauh lebih maju bila dibandingkan dengan orang-orang yang seangkatan dengan dia, karena ia begitu giat memelihara adat istiadat nenek moyangnya. Paulus dididik dalam lingkungan kaum Farisi dengan cermat oleh rabi besar yang bernama Gamaliel, dan Paulus bekerja dengan giat bagi Allah. Sebagai orang Farisi, Paulus melihat ajaran para murid Yesus itu salah. Ia memaksa para pengikut Yesus untuk kembali pada ajaran Yahudi yang benar. Untuk itulah ia menganiaya mereka dengan kejam dan berusaha membinasakan baik ajarannya maupun para pengikut ajaran itu. Nah, secara manusiawi tidak ada alasan bagi Paulus untuk tiba-tiba berbalik menjadi pengikut Kristus dan memberitakan Kristus. Dengan mengisahkan masa lalunya, seolah-olah Paulus berkata begini, "Kalau kalian tidak percaya bahwa Injil yang aku ajarkan kepadamu datang dari Kristus, lihat saja latar belakangku." Menurut perhitungan dan akal manusia, tidak ada seorang pun di antara para pengikut Kristus yang bisa meyakinkan atau mengajar seorang penganiaya kejam seperti Paulus untuk menjadi percaya kepada Kristus. Perubahan drastis dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang pemberita Injil hanya bisa terjadi karena campur tangan dari yang ilahi. Hanya Allah yang dapat melakukan hal itu. Para anggota jemaat pun dapat melihat perubahan ini dengan jelas. Mereka mendengar orang yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Para anggota jemaat pun memuliakan Allah karena Paulus. Bagian yang kedua, panggilan Allah. Paulus telah menegaskan bahwa ia berbalik dari penganiaya para pengikut Yesus menjadi pemberita Kristus, bukan karena kemauan dan kemampuannya sendiri. Allah sendirilah yang membalik kehidupannya. Lalu, mengapa
Allah melakukan hal ini kepada Paulus? Ia menulis begini, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dari tulisan ini jelas bahwa menurut Paulus, Allah telah memilih dan memanggil dia sejak dalam kandungan ibunya untuk melayani dia. Melayani bagaimana? Allah menyatakan anaknya kepada Paulus supaya Paulus memberitakan anaknya itu kepada orang-orang, kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Allah membalikkan hidup Paulus supaya ia memberitakan Injil tentang Yesus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Setelah menerima panggilan dari Allah, Paulus tidak meminta pertimbangan manusia. Ia menulis begini, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, Paulus tidak langsung pergi ke Yerusalem menemui para rasul untuk meminta restu dari mereka. Hal ini membuktikan bahwa tugasnya, kedudukannya sebagai rasul tidak bergantung pada manusia. Paulus langsung pergi ke tanah Arab dan kemudian kembali lagi ke Damsyik. Baru setelah 3 tahun, ia pergi ke Yerusalem mengunjungi Kefas dan menginap selama 15 hari di rumahnya. Perjumpaan Paulus dengan Kristus, itulah yang menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus mengangkat dia menjadi rasul dan memberikan tugas kepadanya untuk memberitakan Injil. Paulus ingin jemaat Galatia tahu bahwa kedudukan dan tugasnya sebagai rasul itu sah, sehingga jemaat layak untuk mempercayainya. Ia tidak berada di bawah bayang-bayang para rasul di Yerusalem, karena Yesus sendirilah yang memanggil dan mengutusnya membawa Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bagian ketiga, perubahan hidup. Mulanya Paulus adalah penganiaya jemaat yang kejam. Ia sama sekali tidak ragu untuk menyakiti para pengikut Yesus, untuk memaksa mereka meninggalkan iman akan Kristus. Perjumpaannya dengan Kristus yang telah bangkit dari kematian telah mengubah diri Paulus 180 derajat. Setelah berjumpa dengan Kristus, Paulus percaya kepada Kristus dan melalui pewartaannya mengajak orang untuk percaya kepada Kristus supaya mereka dapat menikmati kehidupan kekal yang dikaruniakan Allah melalui Kristus. Tidak ada yang terlalu jauh dari jangkauan kasih Allah. Allah dapat mengubah seorang penganiaya menjadi rasul. Ia juga bisa mengubah siapapun yang datang kepadanya. Tetapi orang yang mau diubah oleh Kristus harus datang kepadanya dengan rendah hati dan membiarkan diri dibimbing oleh Allah. Orang yang telah mengalami kasih Allah itu tidak akan tinggal diam dan tidak akan hidup mengikuti keinginannya sendiri. Allah akan menunjukkan kepadanya apa yang harus dilakukannya
Allah akan mendidiknya, dan Allah akan menyertainya supaya dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Dan sekali lagi, orang yang sudah mengalami kasih Allah di dalam diri Kristus akan melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.